Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardionya Fitri, peserta Laksar CPNS Kabupaten 50 Kota tahun 2022, formasi 2019, angkatan pertama kelompok ketiga. Pada pembelajaran agenda kedua, saya belajar mengenai nilai-nilai dasar PNS. Saya akan membacakan learning journal saya yang berjudul Nilai-nilai dasar PNS. Sebelumnya, kita harus tahu dulu fungsi dari aparatur sipil negara atau ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga yaitu sebagai perekat pemersatu bangsa. Terdapat 7 nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan maksudnya yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan panduan perilakunya, yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti dengan kata kunci responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun contoh penerapan berorientasi pelayanan yaitu dengan menerapkan 5S. Salam, sapa, sopan, dan santun pada pelayanan publik. Kemudian, nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan selanjutnya tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Dengan kata kuncinya yaitu yang pertama integritas, yang kedua konsisten, dan yang ketiga dapat dipercaya, kemudian yang terakhir yaitu transparan. Kemudian nilai-nilai yang ketiga yaitu kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Kemudian, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kuncinya yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Adapun contoh penerapannya yaitu mengikuti seminar atau diklat dalam rangka pengembangan diri guna meningkatkan kinerja. Yang keempat yaitu harmonis. Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku, yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kuncinya, yang pertama, peduli atau caring. Yang kedua, perbedaan atau diversity. Kemudian yang ketiga, selaras. Dan contoh penerapannya yaitu saya sebagai seorang nakes tidak boleh membeda-bedakan pasien. Kemudian
Nilai-nilai selanjutnya yaitu loyal. Memiliki arti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Dengan kata kunci yang pertama komitmen, yang kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, empat nasionalisme, dan yang terakhir pengabdian. Dengan contoh penerapan loyal yaitu menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah lewat di luar jam kerja agar tuntas. Kemudian nilai-nilai selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kata kuncinya yaitu yang pertama inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah proaktif. Adapun contoh penerapan nilai adaptif dalam kehidupan sebagai PNS yaitu menggunakan sistem teknologi dalam pelayanan agar efektif dan efisien. Kemudian nilai-nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Dengan panduan perilaku, yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dengan kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Selama pembelajaran agenda kedua, saya juga belajar menganalisis hal-hal dasar berakhlak yang ada ketika saya melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara. Sekian learning journal saya. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan Ibu Nova Vidya selama pembelajaran agenda kedua. Semoga sehat selalu dan terima kasih.